matahari sangat terik, jadi saya harus menggunakan kacamata anti UV. Olahraga. Jadi yang perlu kita dapat perhatian lebih adalah makanan yang mengandung lutein dan zeaxanthin. Hai, bertemu dengan saya kembali, Wira. Pada hari ini saya mau berangkat ke rumah sakit, tapi cuacanya begitu panas, matahari sangat terik, jadi saya harus menggunakan kacamata anti UV atau anti ultraviolet. Kenapa? Karena untuk mencegah sinar ultraviolet jangan sampai banyak masuk ke dalam lensa mata saya untuk memperlambat timbulnya katarak. Jadi boleh pakai anti UV yang bening atau yang fotokromik yang berubah warna kena sinar matahari, atau kalau punya yang polarized seperti ini juga boleh ya, bagus untuk mencegah masuknya sinar ultraviolet ke dalam mata. Nah, faktor-faktor apa saja selain sinar matahari yang bisa mempercepat timbulnya katarak? Kita simak. Nah, itu tadi faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan katarak kita tuh cepat timbul. Ada faktor yang tidak bisa diubah, ada juga faktor yang bisa diubah. Kalau yang tidak bisa diubah, usia, ras ya, bangsa Asia seperti kita, itu tidak bisa diubah karena itu sudah kita dapatkan. Ada faktor yang bisa diubah, sehingga ini yang harus kita dapat perhatian. Kita harus bisa mencegahnya dengan faktor-faktor yang bisa diubah tadi. Jadi apa yang kita harus lakukan untuk memperlambat timbulnya katarak? Jadi kita harus melakukan perubahan gaya hidup. Yang pertama apa? Stop merokok. Sangat klise ya, stop merokok. Dokter sih ngomongnya gampang saja, tapi yang melaksanakan dulu susah setengah mati. Itu tergantung Anda. Kalau menyatakan bisa dan bertekad, hari ini, detik ini pun bisa. Ada contohnya banyak ya. Ayah saya, waktu saya dulu kuliah, ayah saya telepon, "Dek, ayah udah berhenti merokok." Ya, mulai kapan? Mulai kemarin. Oke, coba kita lihat. Biasanya berhenti, besoknya sedikit-sedikit mulai lagi, berhenti sedikit. Oke, ya saya lihat ya nanti apakah ayah bisa bertahan apa enggak. Ternyata mulai detik itu, ketika beliau telepon sampai akhir hayatnya, puluhan tahun berikutnya sampai meninggal umur 80-an, beliau tidak pernah lagi menyentuh ataupun merokok lagi. Jadi itu tergantung niat kita. Kalau kita bilang saya berhenti sekarang, itu akan bisa ya. Ayah saya contohnya, jadi tidak jauh-jauh ya. Yang kedua, kurangi alkohol. Kenapa kurangi? Kenapa tidak stop saja seperti merokok, stop saja? Karena itu masih perdebatan. Ada yang menyatakan alkohol dalam batas-batas tertentu ya, 1 sloki sehari anggur itu bisa menyebabkan umur panjang. Oke, ya itu menurut penelitian. Jadi mungkin masih boleh, tapi jangan terlalu banyak. Karena banyak juga orang yang terlalu berlebih, sampai mabuk, sampai menyebabkan levernya rusak, perlemakan hati namanya. Ya itu tentu akan merugikan ya. Mungkin tidak kena katarak, tapi kena perlemakan hati. Jadi ya sebelum kena katarak mungkin umurnya sudah tidak ada ya. Selanjutnya, olahraga. Jadi olahraga itu penting agar kadar oksidatif stres, kadar hormonal dalam kita itu seimbang. Baik ya, tidak hanya kadar kortisolnya naik, tapi kadar endorfin juga harus naik. Kadar kortisol diturunkan, kadar endorfin naik. Itu tujuannya kita berolahraga sehingga oksidatif stres dalam sel itu bisa kita tekan. Olahraga juga perlu yang teratur, minimal 5 jam per minggu. Yang ketiga, cukup istirahat. Tidur ya, terutama ya. Sudah merokok, kurang tidur, itu sel-sel cepat rusak.
sel mata itu sensitif. Bila terjadi kerusakan sedikit saja, dia tidak bisa menjaga kebeningannya, gampang keruh. Nah, keruh ini yang disebut dengan katarak. Jadi katarak adalah kekeruhan pada lensa mata kita. Kalau bukan kekeruhan pada lensa, tidak disebut katarak. Dan yang terakhir yang simpel juga adalah makanan sehat. Kemudian dalam rangka pencegahan katarak, hal yang penting dari semua itu adalah makanan yang mengandung lutein dan zeaxanthin. Lutein dan zeaxanthin ini sudah diteliti antara ibu-ibu yang makan cukup lutein zeaxanthin dan ibu-ibu yang tidak cukup. Ternyata ibu-ibu yang dietnya banyak mengandung lutein dan zeaxanthin itu 23% lebih rendah kemungkinan timbulnya katarak dibanding dengan kelompok yang makanan atau konsumsi yang mengandung lutein dan zeaxanthinnya sedikit. Jadi jangan lupa makan sayur-sayuran, terutama bayam dan sayur-sayuran yang nanti kita bahas satu persatu, oke? Makanan-makanan apa yang perlu kita konsumsi untuk mencegah atau memperlambat timbulnya katarak ini? Yang pertama yang tinggi serat, kemudian yang banyak mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Makanan yang banyak mengandung beta karoten, yang banyak mengandung zinc, yang banyak mengandung omega 3, dan yang penting adalah banyak mengandung lutein dan zeaxanthin. Nah, untuk yang banyak mengandung vitamin A apa saja? Yang banyak mengandung vitamin B adalah makanan-makanan seperti ini. Makanan berikut juga banyak mengandung vitamin C. Kalau yang mengandung vitamin E adalah beta karotin, bagus untuk mata. Selain untuk memperlambat katarak, juga untuk mempertajam penglihatan, mencegah degenerasi dari makula dari retina kita. Sumbernya seperti kita tahu, jadi dari wortel. Makanan-makanan yang mengandung zinc ini juga sangat penting ya untuk kesehatan secara umum, khususnya juga untuk memperlambat katarak. Makanan yang banyak mengandung omega 3 juga penting, perlu juga dikonsumsi. Dan yang terakhir yang perlu kita dapat perhatian lebih adalah makanan yang mengandung lutein dan zeaxanthin. Apa aja ya? Ada banyak ya. Salah satunya sering kita temukan di pasar adalah bayam. Jadi sering-seringlah mengonsumsi sayur bayam. Dan jangan memanaskan sayuran yang sudah dingin. Misalnya pagi kan udah masak sayur bayam yang banyak, kemudian sorenya kita panasin lagi, kita makan lagi. Jangan, lebih baik kita buat secukupnya, kita makan habis. Sore lagi ya buat lagi yang baru secukupnya kita habiskan.
itu yang bagus. Kemudian sehari-hari kita juga banyak menemukan brokoli di pasaran. Itu brokoli juga banyak mengandung lutein dan zeaxanthin. Nah, makanan-makanan apa aja yang kadar lutein dan zeaxanthinnya 10 besar tertinggi adalah ini. Nah, saudara-saudara, itulah bagaimana tips agar kita bisa terhindar atau memperlambat timbulnya katarak. Jadi, mari mulai dari sekarang kita ubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Semoga bermanfaat. Salam sehat.